Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil percobaan yang sudah saya lakukan yang berjudul fototropisme dan geotropisme pada tanaman kacang hijau oleh Lulu Nur Fajri NIM K45190041. Yang pertama adalah latar belakang. Berdasarkan arah rangsangannya, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak higroskopis, gerak etionom, dan gerak endonom. Gerak higroskopis disebabkan oleh perbedaan kadar air. Gerak etionom merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar, sedangkan gerak endonom merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari dalam atau dari tumbuhan itu sendiri, menurut Harahap 2012. Salah satu dari gerak etionom adalah gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan di mana arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Contoh bagian yang bergerak adalah cabang, daun, kuncup, bunga, atau sulur. Fototropisme dan geotropisme adalah salah dua dari contoh gerak tropisme pada tumbuhan. Fototropisme adalah gerak bagian tumbuhan akibat rangsangan cahaya. Tumbuhan yang bergerak menuju ke arah datangnya cahaya disebut fototropisme positif. Geotropisme adalah gerak bagian tumbuhan akibat rangsangan gravitasi bumi. Tumbuhan yang bergerak ke arah datangnya rangsang disebut geotropisme positif, misalnya gerak akar menuju pusat bumi. Sedangkan jika tumbuhan bergerak menjauhi rangsangan disebut geotropisme negatif, misalnya gerak tumbuh batang yang menjauhi pusat bumi. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada percobaan ini ada 4. Yang pertama, apakah cahaya berpengaruh terhadap gerak tanaman kacang hijau? Yang kedua, bagaimana cahaya berpengaruh terhadap gerak tanaman kacang hijau? Yang ketiga, apakah gravitasi bumi berpengaruh terhadap gerak tanaman kacang hijau? Yang keempat, bagaimana gravitasi bumi berpengaruh terhadap gerak tanaman kacang hijau? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka didapatkan tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama, untuk membuktikan pengaruh cahaya terhadap gerak tanaman kacang hijau, untuk menjelaskan pengaruh cahaya terhadap gerak tanaman kacang hijau, untuk menjelaskan pengaruh gravitasi bumi terhadap gerak tanaman kacang hijau, dan untuk menjelaskan pengaruh gravitasi bumi terhadap gerak tanaman kacang hijau. Tinjauan pustaka. Yang pertama, kacang hijau. Kacang hijau termasuk ke dalam klasifikasi gendong Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Vigna, dan spesies Vigna radiata. Selanjutnya, tinjauan pustaka tentang fototropisme. Fototropisme adalah gerak bagian tumbuhan akibat rangsangan cahaya. Tumbuhan yang bergerak menuju ke arah datangnya cahaya disebut fototropisme positif. Mekanisme fototropisme dijelaskan dari percobaan yang dilakukan oleh Boysen dan Jensen dan disempurnakan dengan penemuan tentang auksin oleh R. Wewen. Auksin memiliki peran penting dalam pembelokan batang ke arah cahaya. Auksin merupakan zat pengatur tumbuh kimiawi yang berperan dalam pertambahan sel dan pertumbuhan. Seperti pada gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa auksin diproduksi pada bagian pucuk tumbuhan. Auksin bergerak menjauhi cahaya. Jadi ketika cahaya berada di atas tumbuhan, akan terjadi distribusi auksin dari pucuk ke daerah permanjangan secara vertikal. Namun ketika cahaya diberikan dari salah satu sisi batang, seperti pada gambar tersebut, menyebabkan distribusi auksin secara lateral atau asimetrik dari sisi yang mendapatkan cahaya ke sisi yang gelap. Hal tersebut menyebabkan bagian yang terang memiliki lebih sedikit konsentrasi auksin dibandingkan dengan konsentrasi auksin pada bagian yang lebih gelap. Karena pengaruh auksin, maka sisi batang yang ada pada daerah gelap akan mengalami pertumbuhan sel yang lebih cepat, sehingga batang seperti berbelok ke arah datangnya cahaya. Menurut Harahap 2012. Selanjutnya, tinjauan pustaka mengenai geotropisme. Gaya gravitasi merupakan stimulus bagi pertumbuhan tanaman. Sama seperti fototropisme, geotropisme juga disebabkan oleh distribusi auksin yang tidak merata.
Untuk membuktikan pengaruh geotropisme terhadap akumulasi auksin telah dibuktikan oleh Dok pada tahun 1936 dalam Meringue Phillips 1970. Dari hasil eksperimennya, diperoleh petunjuk bahwa auksin yang terkumpul di bagian bawah memperlihatkan lebih banyak dibandingkan bagian atas sel. Sel-sel tanaman terdiri dari berbagai komponen bahan cair dan bahan padat. Dengan adanya gaya gravitasi, maka letak bahan yang bersifat cair akan berada di atas, sedangkan bahan yang bersifat padat berada di bagian bawah. Bahan-bahan yang dipengaruhi gaya gravitasi dinamakan statolit, misalnya pati, dan sel yang terpengaruh oleh gaya gravitasi dinamakan statosit, termasuk statolit, menurut Harhab 2012. Nah, ketika amiloplas atau juga dikenal statolit ini mengendap di dasar sel penginderaan gravitasi di akar atau pucuk, mereka secara fisik menghubungi retikulum endoplasma yang menyebabkan pelepasan ion kalsium dari dalam Re. Pensinyal kalsium dalam sel ini menyebabkan transport kutub hormon tanaman IAA atau auksin ke bagian bawah sel. Pada akar, konsentrasi tinggi IAA menyebabkan perpanjangan sel. Efeknya memperlambat pertumbuhan di sisi bawah akar, sementara sel berkembang secara normal di sisi atas. IAA memiliki efek sebaliknya pada pucuk, di mana konsentrasi yang lebih tinggi di sisi bawah pucuk merangsang ekspansi sel, menyebabkan pucuk tumbuh. Setelah pucuk atau akar mulai tumbuh secara vertikal, amiloplas kembali ke posisi normalnya. Nah, jadi pada akar yang ditempatkan secara horizontal, seperti pada gambar di bawah ini, maka sisi bawah mengaruh lebih banyak auksin yang menyebabkan akar tumbuh ke arah gaya gravitasi atau disebut dengan geotropisme positif. Hal sebaliknya terjadi pada batang. Ketika batang ditempatkan secara horizontal, maka sisi bawah mengandung lebih banyak auksin yang menyebabkan batang tumbuh ke atas melawan gaya gravitasi. Hal tersebut disebut dengan geotropisme negatif. Nah, pada gambar di sebelah kanan dapat dilihat bahwa auksin ada pada daerah tumbuhan yang berada di bagian bawah. Yang selanjutnya, metodologi penelitian variabel. Pada percobaan fototropisme dan geotropisme, variabel bebas keduanya ialah polybag, tanah, pupuk, tanaman kacang hijau, dan juga air. Sedangkan variabel terikat keduanya adalah arah gerak batang. Kemudian, untuk variabel terkendali percobaan fototropisme ialah tempat pertumbuhan tanaman kacang hijau. Sedangkan variabel terkendali percobaan geotropisme ialah posisi tanah tempat pertumbuhan tanaman kacang hijau. Alat dan bahan percobaan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama 20 biji kacang hijau, 1 buah kardus, 1 buah gunting, 1 buah penggaris, 1 buah wadah, 2 buah polybag, tanah, pupuk kandang, air, dan juga 1 buah cetok. Cara kerja percobaan fototropisme. Mula-mula, rendam biji kacang hijau di dalam air selama 12 jam. Kemudian, buat lubang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 17 cm x 13 cm di bagian tengah salah satu sisi kardus. Setelah itu, masukkan campuran tanah dan pupuk 2:1 secukupnya ke dalam 2 buah polybag. Kemudian, tanam biji kacang hijau ke dalam polybag seperti pada video. Masing-masing polybag berisi 10 buah biji kacang hijau. Setelah itu, letakkan polybag ke dalam masing-masing sisi gelap kardus. Kemudian kita amati arah gerak tumbuhan selama 4 hari. Hasil pengamatan. Hari pertama, tanaman kacang hijau terlihat belum melakukan adanya pertumbuhan. Hari kedua, tanaman kacang hijau mulai terlihat tumbuh, namun arah geraknya belum terlihat. 3.
Tanaman kacang hijau jelas bertumbuh, akan tetapi belum terlihat arah geraknya. Hari keempat. Pada hari keempat, tanaman kacang hijau sudah terlihat arah geraknya. Percobaan geotropisme. Letakkan tumbuhan seperti posisi berikut. Mengamati arah gerak tumbuhan selama 2 hari. Hasil pengamatan. Hari pertama, belum terlihat adanya arah gerak pada tanaman. Hari kedua, batang tanaman terlihat bergerak menjauhi pusat bumi. Berikut merupakan tabel hasil percobaan fototropisme. Dan ini merupakan tabel hasil percobaan dari geotropisme. Pembahasan. Berdasarkan pernyataan Harahap 2012 bahwa auksin berada pada ujung pucuk, sehingga ketika cahaya berada di atas tumbuhan, akan terjadi distribusi auksin dari pucuk ke daerah perpanjangan secara vertikal. Namun ketika cahaya diberikan dari salah satu sisi batang, menyebabkan distribusi auksin secara lateral atau asimetrik dari sisi yang mendapatkan cahaya ke sisi yang gelap. Bagian tanaman yang tidak disinari mendapatkan konsentrasi auksin yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan sisi batang pada daerah yang gelap akan mengalami pertumbuhan sel yang lebih cepat, sehingga batang seperti berbelok ke arah datangnya cahaya. Hal tersebut sesuai dengan hasil percobaan fototropisme terhadap tanaman kacang hijau, di mana tanaman kacang hijau di dalam kardus tumbuh bergerak mendekati sumber cahaya. Gaya gravitasi merupakan stimulus bagi pertumbuhan tanaman. Bagian tunas tumbuh melawan arah gaya gravitasi, yang disebut dengan geotropisme negatif. Ketika badan ditempatkan secara horizontal, sisi bawah mengandung lebih banyak auksin dan menyebabkan batang tumbuh ke atas melawan gaya gravitasi. Hal ini karena auksin yang terkumpul di bagian bawah memperlihatkan lebih banyak dibandingkan dengan bagian atas. Hal tersebut sesuai dengan hasil percobaan geotropisme terhadap tanaman kacang hijau yang telah dilakukan, di mana tanaman kacang hijau yang diletakkan dengan posisi horizontal tumbuh bergerak menjauhi pusat bumi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan tujuan dan pembahasan data hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, cahaya berpengaruh terhadap gerak tanaman kacang hijau. Hal ini dapat terjadi akibat distribusi auksin secara lateral atau asimetrik dari sisi yang mendapatkan cahaya ke sisi yang gelap, sehingga menyebabkan sisi batang pada daerah gelap akan mengalami pertumbuhan sel yang lebih cepat, sehingga batang terlihat seperti berbelok ke arah datangnya cahaya. Gravitasi bumi berpengaruh terhadap gerak tanaman kacang hijau. Hal ini dapat terjadi akibat batang yang ditempatkan secara horizontal, sisi bawah mengandung lebih banyak auksin dibandingkan dengan bagian atas, sehingga batang tumbuh ke atas melawan gaya gravitasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.